Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hakikat Hukuman dalam Pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Bella Safira, dan teman saya, Maulida Sylvia Putri Silalahi. Dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Bella Safira. Yang pertama, pengertian hukuman dalam pendidikan Islam. Seperti telah diketahui bersama bahwa pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tidak akan terlepas dari bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dari semula dan bagaimana cara mengajar agar berjalan lancar berdasarkan metode dan alat yang digunakan. Alat pendidikan ialah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Dalam menggunakan alat pendidikan, pribadi orang yang menggunakannya adalah sangat penting, sehingga penggunaan alat pendidikan itu bukan sekedar persoalan teknis belakang, akan tetapi menyangkut persoalan batin atau pribadi anak. Hukuman sebagai salah satu teknik pengolahan kelas sebenarnya masih terus menjadi bahan perdebatan. Akan tetapi, apapun alasannya, hukuman sebenarnya tetap diperlukan dalam keadaan sangat terpaksa. Katakanlah semacam pintu darurat yang suatu saat mungkin diperlukan. Hukuman merupakan alat pendidikan represif, disebut juga alat pendidikan korektif, yaitu yang bertujuan untuk menyadarkan anak kembali pada hal-hal yang benar dan yang tertib. Yang B, kelebihan dan kekurangan hukuman. Adapun kelebihan kekurangan hukuman yaitu yang pertama, kelebihan hukuman. Pendekatan hukuman dinilai memiliki kelebihan apabila dijalankan dengan benar, yaitu hukuman akan menjadikan perbaikan terhadap kesalahan murid. Murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dan merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya. Yang kedua, kekurangan hukuman. Sementara kekurangannya yaitu apabila hukuman yang diberikan tidak efektif, maka akan timbul beberapa kelemahan, antara lain akan membangkitkan suasana rusuh, takut, dan kurang percaya diri. Murid akan merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta akan menyebabkan dia suka berdusta karena takut dihukum. C. Prinsip-prinsip pemberian hukuman. 1. Kepercayaan terlebih dahulu, kemudian hukuman. Metode terbaik yang tetap harus diprioritaskan adalah memberikan kepercayaan pada anak. Memberikan kepercayaan pada anak berarti tidak menyudutkan mereka dengan kesalahannya. Namun sebaliknya, kita memberikan pengakuan. Yang kedua, hukuman disandarkan pada perilaku. Sebagaimana hal pemberian hadiah yang harus distandarkan pada perilaku, maka demikian hanyalah hukuman, bahwa hukuman harus berawal dari penilaian terhadap perilaku anak, bukan pelakunya. Yang ketiga, menghukum tanpa emosi. Kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua dan pendidik adalah ketika mereka menghukum anak disertai dengan emosi kemarahan. Bahkan emosi kemarahan itulah yang penyebab timbulnya keinginan untuk menghukum. Dan yang keempat, yaitu hukuman sudah disepakati, yang mana seperti metode pemberian hadiah yang harus dimusyawarahkan dan didialogkan terlebih dahulu, maka begitu pula yang harus dilakukan sebelum memberikan hukuman pada anak. Dalam keadaan anak tidak menyangka ia akan menerima hukuman dan ia dalam kondisi yang tidak siap. Akan dijelaskan oleh saya, Maulida Sylvia Putri Silalahi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan hukuman. Hukuman merupakan salah satu media dari beberapa media pendidikan. Tidak mungkin terpenuhi dengan penerapan satu media saja. Hal itu dikarenakan dinamika tabiat manusia berbeda tingkatan dalam merespon pengaruh beberapa media pendidikan. Tujuan hukuman mengandung arti positif karena ia ditunjukkan untuk memperoleh perbaikan dan pengarahan, bukan semata-mata untuk membalas dendam. Oleh karena itu, orang Islam sangat ingin mempengaruhi tabiat dan perangai anak-anak sebelum menghukum mereka, sebagaimana mereka ingin sekali mendorong anak-anak ikut aktif dalam memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Selanjutnya, fungsi hukuman dalam pendidikan. Hukuman merupakan salah satu media dan metode dalam proses
pembelajaran yang berfungsi dalam ramah pendidikan memiliki tiga peran penting dalam perkembangan model pendidikan peserta didik. Adapun tiga penerapan tersebut adalah: yang pertama, mencegah menghalangi perilaku buruk terhadap peserta didik yang tidak sesuai dengan tata tertib pendidikan. Kedua, pendidik memahami perilaku yang mana mengandung nilai baik dan buruk. Ketiga, memahami motivasi untuk menghindari dari perilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib pendidikan. Selanjutnya, cara pemberian hukuman. Pemberian hukuman dalam proses pendidikan harus sesuai dengan kaidah tujuan pendidikan. Para pendidik harus memperhatikan betul terhadap perkembangan mental atau psikologi peserta didik yang pada saat itu akan terkena suatu hukuman, dengan harapan para peserta didik lebih siap secara mental ketika akan menerima hukuman dari para pendidik. Persyaratan sebelum menjatuhkan suatu hukuman. Syarat-syarat pemberian hukuman ada 4, yaitu: 1. Berdasarkan cinta kasih sayang. Pemberian hukuman harus dilandasi sifat yang mengukur kasih sayang. Seperti kita ketahui bersama bahwa metode pemberian hukuman merupakan metode yang terpaling akhir atau metode yang terburuk dari sekian banyak metode yang lain. Kedua, harus dalam keadaan darurat atau terpaksa. Prinsip pokok yang dalam mengaplikasikan pemberian hukuman yaitu bahwa hukuman adalah jalan yang terakhir dan harus dilakukan karena terpaksa dan darurat, dan dimana dilaksanakan secara manusiawi. Yang ketiga, menimbulkan kesan nestapa di hati peserta didik. Penerapan hukuman terhadap anak dilakukan setelah diberi nasihat, teguran, dan peringatan negatif, dengan tujuan sejauh mungkin agar para pendidik menghindari diri dari pemberian hukuman terhadap peserta didik. Yang keempat, harus mengandung edukasi. Hukuman merupakan salah satu cara atau tindakan yang dilakukan para pendidik terhadap peserta didik, baik berupa denda atau sanksi yang ditimbulkan akibat tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hal yang dihindari dalam hukuman. Pada saat guru atau pendidik terpaksa memberikan sanksi atau hukuman, dia sebaiknya dapat menghindari hal tersebut, yaitu kata-kata yang tidak pantas. Kata-kata yang tidak pantas adalah kata-kata yang buruk dan sangat menyakitkan psikologi seorang anak. Bahkan ada anak yang mengatakan ia lebih baik dipukul daripada dikatakan dengan bahasa-bahasa yang buruk serta menyinggung perasaannya. Baiklah, hanya sekian dari paparan makalah kami yang berjudul Hakikat Hukum dalam Pendidikan Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.